Jadi, Islam membolehkan kita untuk memberikan mandat ataupun kepercayaan kepada seorang yang kita percayai untuk mewakili urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita aturkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Nurul Khafifah dari jurusan Ekonomi Syariah C UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi syarah hadis ekonomi tentang wakalah, arahan atau gadai, dan al-qard atau hutang piutang. Di mana video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah syarah hadis ekonomi dengan dosen pengampu Ustadz Dedi Afdal LCMUD. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment channel ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman semua, ada yang udah tahu apa itu wakalah, al-qard, atau arahan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas 3 materi tersebut dan jangan di-skip ya. Nah, materi yang pertama yaitu wakalah. Secara bahasa, wakalah itu adalah pemeliharaan atau al-hifz, pendelegasian maupun pemberian mandat. Nah, secara istilah, wakalah ini adalah perjanjian atau akad antara 2 orang di mana pihak kedua ini mewakili untuk melakukan suatu pekerjaan atas nama pihak pertama. Jadi seperti pihak pertama menyuruh pihak kedua untuk mewakili dirinya melakukan tugas tertentu. Dasar hukum ataupun hadis dari wakalah ini adalah hadis dari Sulaiman, di mana hadis ini berbunyi, An Sulaiman ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Rafi wa rajulan min Ansar fazawwazahu Maimunah bintal Harith wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah qabla ay yakhruj. Nah, arti dari hadis tersebut ialah dari Sulaiman ibnu Yasir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi dan salah seorang laki-laki dari Bani Ansor untuk menikahi Maimunah binti Haris, di mana pada saat itu Rasulullah sedang berada di Madinah dan belum keluar. Nah, syarah hadis dari hadis ini ialah berdasarkan hadis tersebut bahwa umat Islam membolehkan melakukan wakalah atau akad perwakilan sebagaimana Rasulullah juga melakukannya pada saat itu. Jadi, Islam membolehkan kita untuk memberikan mandat ataupun kepercayaan kepada seorang yang kita percayai untuk mewakili urusan kita, di mana orang tersebut akan mengatasi urusan tersebut atas nama diri kita atau atas nama pihak pertama. Materi yang kedua, arahan. Nah, arahan ini menurut bahasa itu berasal dari kata al-hab yang artinya tatahan. Arahan ini dapat disebut juga dengan jaminan, di mana ia adalah akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan terhadap utang piutang. Nah, jika orang tersebut tidak dapat membayar hutang tersebut, maka hartanya dapat dijadikan sebagai pengganti untuk melunasi hutangnya. Hadis dari arahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana hadis ini berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu masya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khufzi syairi wa ihala. Sana khati walaqad rohan gir'alah inda Yahudi bil Madinah wa akhazat minhu syaira li ahli. Arti dari hadis tersebut ialah bahwa suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum, dan sungguh pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menangguhkan baju besinya kepada Yahudi di Madinah ketika beliau meminjam gandum terhadap Yahudi tersebut untuk keluarganya. Jadi hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam gandum dari orang Yahudi, di mana pada saat itu Rasulullah menjaminkan atau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah tersebut. Nah, hal ini dilakukan Rasulullah sebagai penguat kepercayaan atas transaksi utang piutang yang dilakukan oleh Rasulullah. Materi yang ketiga,
Al-qard. Nah, menurut bahasa, al-qard ini berarti potongan, di mana potongan dalam konteks akad al-qard ini adalah potongan dari sebagian harta orang yang memberikan uang. Nah, menurut istilah, akad ini sama dengan hutang piutang, di mana ini adalah perjanjian atau transaksi antara dua belah pihak, di mana pihak pertama itu memberikan sebagian hartanya atau dalam hal lain memberikan uang atau memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebagai peminjam uang. Hadis ataupun landasan hukum dari al-qard ini atau perjanjian hutang piutang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana hadisnya berbunyi An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimi yuqridu musliman qarda marrataini illa kana qasadaqatiha marrah. Arti dari hadis tersebut ialah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali, melainkan ia telah menyedekahkan sebanyak 1 kali. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah akan melipat gandakan harta seseorang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, di mana seseorang muslim tidak akan meminjam kecuali benar-benar membutuhkannya. Maka dari itu, meminjamkan uang kepada muslim yang lebih membutuhkan itu lebih baik dibandingkan bersedekah. Dengan demikian ini dapat mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan tolong-menolong kepada muslim yang satu dan muslim yang lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya Nurul Khafifah pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.